Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Pita Lestari dari Manajemen 19A Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan sedikit membahas tentang cara investasi saham syariah untuk pemula. Kebanyakan orang yang beranggapan bahwa investasi saham itu membutuhkan uang yang banyak dan hanya bisa dilakukan oleh orang kaya saja. Padahal sebenarnya dengan modal beberapa ratus ribu saja, teman-teman sudah bisa bermulai berinvestasi saham. Jika kita investasi saham, maka kita akan memiliki sebagian dari perusahaan tersebut walaupun persentasenya kecil. Tapi jika investasi saham di perusahaan tersebut takutnya bertentangan dengan syariat Islam, jika dipelajari lebih lanjut, ternyata ada beberapa opsi saham syariah. Selain bisa mendapatkan keuntungan finansial, juga dapat lebih tenang karena uangnya lebih jelas asal usulnya. Ada dua jenis saham syariah. Yang pertama, saham berbasis syariah. Saham yang mana perusahaan yang mengelolanya sudah menyatakan diri sebagai perusahaan syariah sejak awal perusahaan tersebut berdiri dan melakukan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan juga memiliki dewan pengawas syariah. Yang kedua, saham sesuai prinsip syariah. Saham dari perusahaan-perusahaan yang tidak tercatat sebagai perusahaan syariah, tetapi saham yang dimiliki memenuhi kriteria untuk menjadi saham syariah sesuai dengan aturan OJK. Selanjutnya yaitu kriterianya antara lain, yang pertama jenis usaha, produk barang atau jasa, serta akad dan pengelolaan emiten tidak boleh berseberangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, pendapatan yang berbasis bunga di perusahaan tersebut harus kurang dari pendapatan syariahnya. Dan yang ketiga, untungnya berbasis bunga harus kurang dari aset. Gimana cara membeli saham? Yang pertama, kita bisa daftar lewat broker saham. Pastikan broker punya izin PPE atau WPPE dan tercatat di OJK supaya uang tidak dibawa kabur. Yang kedua, riset dan cari yang sesuai kebutuhan untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketiga, persyaratan buka rekening efek. Secara umum persyaratannya seperti fotokopi KTP, fotokopi NPWP, fotokopi halaman depan buku tabungan, dan materai 2 buah. Yang keempat, buka rekening dana investor. Yang kelima, mulai setor uang dan beli saham. Yang keenam, pelajari kinerja perusahaan tersebut agar tidak rugi. Kemudian yang ketujuh, diversifikasi. Jangan semua ditaruh di saham. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.